Selamat siang, salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat GKP Kristus Gembala. Apa kabar? Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik, ada sukacita, dan menikmati kesejahteraan, pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dampak dari pandemi COVID yang belum kelihatan ujung untuk selesainya. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan minggu hari ini, sekalipun kita belum bisa beribadah secara berjemaah, namun kita bisa beribadah di tempat tinggal kita masing-masing, dan harapan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Siang hari ini saya akan mengambil tema dari kebenaran firman Tuhan, yaitu mengalami Tuhan. Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Tuhan bukan sekedar pengetahuan, dan Tuhan bukan hanya sekedar sebagai pusat untuk kita beribadah kepadanya. Tuhan kalau hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi tanpa kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, maka mengakibatkan yaitu pertobatan kita tidak sungguh-sungguh. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa sungguh-sungguh. Sebuah contoh hal yang nyata, Bapak Ibu Saudara, pertobatan seorang preman dengan pertobatan daripada seseorang yang belajar teologi, kebanyakan kenyataannya yang sungguh-sungguh itu dari pertobatan seorang preman. Karena apa? Pertobatan seorang preman itu biasanya secara langsung mengalami yang namanya nasihat, yang mengalami namanya teguran, dan yang mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Tetapi beda dengan orang-orang yang belajar teologi. Kadangkala menganggap Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan, mempelajari tentang hal Tuhan, tetapi tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan tidak sama dengan mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan itu hanya bisa mengubah kondisi kita, kondisi Bapak Ibu Saudara semuanya, yaitu yang sakit berdoa akhirnya mendapatkan kesembuhan, belum dapat pekerjaan berdoa akhirnya dapat jawaban, bisa mendapatkan pekerjaan, dan banyak hal-hal yang lain, mujizat yang telah dialami. Itu adalah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi mengalami Tuhan itu adalah mengalami, merasakan, mengerti tentang pribadi Tuhan sebagai sumber dari pertolongan itu. Orang yang
mengalami Tuhan, itu akan betul-betul di dalam kehidupannya akan mengalami perubahan-perubahan hidup. Jadi bukan hanya situasi, kondisi, lingkungannya, keberadaannya yang berubah, seperti sakit menjadi sembuh, nggak dapat pekerjaan, akhirnya punya pekerjaan, tetapi yaitu kepribadiannya yang akan mengalami perubahan. Sebuah contoh di dalam Alkitab, kisah tentang Sakius. Ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan menerima Tuhan Yesus, singgah di rumahnya, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang terjadi bukan sekedar situasi kondisi Sakius maupun keluarganya, tapi yang berubah adalah kepribadian daripada Sakius ketika melihat, merasakan akan kepribadian Tuhan Yesus yang demikian sangat peduli kepada keselamatan manusia dengan cara memberikan pengampunan dosa, yaitu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kita akan melihat mendasari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini melalui Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Di sini Allah bertindak dengan cara yang berbeda. Kepada Musa, Allah memperkenalkan jalan-jalannya, memperkenalkan pribadinya. Tetapi kepada bangsa Israel, Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Allah menganggap Musa itu sebagai sahabatnya. Sehingga Allah menganggap tidak ada hal yang perlu dirahasiakan kepada Musa. Allah menunjukkan bagaimana pribadi Allah itu, rancangan Allah itu, dan maksud Allah itu. Kenapa memanggil Musa untuk memimpin, membebaskan bangsa Israel dan menuntun kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Sedangkan kepada bangsa Israel, Allah telah menyatakan mujizat-mujizatnya. Kenapa? Karena bangsa Israel selalu menuntut yang namanya pertolongan Tuhan, merindukan dan berharap untuk selalu mengalami pertolongan Tuhan. Tapi dalam hati mereka, hidup mereka tidak punya yang namanya kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui akan pribadi Tuhan. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus,
pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan, menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kitab Ibrani menyinggung bagaimana keberadaan kehidupan bangsa Israel di masa perjalanan di padang gurun, keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan. Mereka 40 tahun lamanya dalam perjalanan itu, dan 40 tahun itulah mereka menyaksikan dan merasakan bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Bisa menyeberang laut Tiberau yang bisa terbelah menjadi dua, bisa makan makanan mana, mereka tidak perlu menabur atau bercocok tanam, tiap hari tinggal menikmati makanan yang siap saji. Batu bisa mengeluarkan air untuk mereka bisa mendapatkan minum, dan banyak perbuatan-perbuatan lagi yang lain yang dinyatakan Tuhan selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Namun apa? Di saat mereka mengalami kesulitan, kesusahan sedikit saja, mereka sudah melupakan akan pertolongan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Sampai pada akhirnya Allah murka kepada mereka. Dan Allah menetapkan bahwa sebagian besar mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka sekalipun mengalami pertolongan Tuhan, hatinya tidak memiliki suatu kerinduan untuk bisa mengalami pribadi Tuhan, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang dikejar hanya pertolongan Tuhan. Itu sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, perbedaan orang yang mengalami Tuhan dengan orang yang hanya sekedar menikmati pertolongan Tuhan. Kekristenan atau orang Kristen itu ada 3 tingkatan. Ada orang Kristen yang hanya tingkat permukaan. Ada orang Kristen yang dalam tingkat dangkal. Dan ada orang Kristen yang dalam tingkat betul-betul imannya itu dalam sekali. Orang Kristen yang dalam tingkat permukaan itu ya biasanya hanya sekedar bisa nongol sekali waktu beribadah kepada Tuhan kalau sempat. Kalau nggak sempat, lebih mementingkan kesibukan sehari-hari, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Ada orang Kristen yang dangkal, mungkin kelihatan setia beribadah kepada Tuhan, bahkan juga terlibat di dalam pelayanan,
Namun juga kadangkala dalam pelayanan-pelayanan yang ada itu ya nggak ajak. Kalau lagi mood, semangat. Kalau lagi nggak mood, ya dalam keadaan males, ya, sering absen, tidak melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi ada orang Kristen yang tingkat dalam sekali imannya karena memang punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan, baik ibadah maupun dalam keterlibatan dalam pelayanan, betul-betul atau dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan, semaksimal mungkin memberikan waktu, tenaga, talentanya untuk dikorbankan bagi kemuliaan Tuhan. Mengalami Tuhan itu sangat penting. Akan membuat kita nggak gampang putus asa. Di saat-saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, atau permasalahan. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini, tentunya ada banyak orang yang kena dampak dari pandemi COVID ini. Baik kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, penghasilannya, mengalami goncangan-goncangan, surut di dalam pendapatan yang ada. Tetapi kalau kita dalam hidup ini punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan selalu berkata di dalam diri kita bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Seperti apa yang terjadi pada kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara, di mana kita mengerti, pernah mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan tentang Ayub. Penderitaannya mungkin jauh sekali dengan penderitaan yang kita alami. Kita nggak pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub yang demikian sangat parah. Kesehatannya kritis, ekonominya hancur, anak-anaknya mati semuanya, bahkan istrinya pun mati cinta kepada Ayub melihat kondisi Ayub yang demikian sangat buruk. Tetapi ketika Ayub menghadapi penderitaan yang ada, yang tentunya itu waktunya sangat panjang, tidak hanya seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Ayub, kata firman Tuhan, tidak pernah keluar kata-kata yang menyalahkan Tuhan terhadap penderitaan yang dialaminya. Ayub tetap bertahan dalam iman percayanya kepada Tuhan, sekalipun ada beberapa temannya yang sengaja untuk mengacaukan teologi Ayub, pengenalan Ayub akan Tuhan. Tetapi di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, setelah Ayub menjalani semua peristiwa yang sangat pahit, yang sangat parah dan buruk itu, dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau,
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Sebelum Ayub mengalami penderitaan, Ayub dalam zona nyaman yang diberkati oleh Tuhan. Namun Ayub belum begitu merasakan akan pribadi Tuhan. Ayub hanya menikmati pertolongan Tuhan. Dia menjadi orang yang kaya raya. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, justru di saat-saat penderitaan yang dialami itu, Ayub mengalami Tuhan. Di mana ketika Ayub meresponi segala penderitaan dengan tetap bertahan, percaya kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan memulihkan keberadaannya. Keluarganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, dan pada akhirnya Ayub mengambil kesimpulan, kalau dulu saya mengetahui tentang Tuhan itu dari kata orang, tetapi sekarang aku telah melihat, aku telah mengalami pribadi Tuhan itu secara langsung. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk di dalam hidup ini tidak hanya menuntut, berharap pertolongan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, tetapi kita berupaya dalam hidup ini sungguh-sungguh kita semakin lebih intim dengan Tuhan, mengalami pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan akan ada perubahan hidup. Ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan itu, yang pertama, akan ada perubahan hidup. Kembali contohnya seperti Zakius. Ketika Zakius berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus, singgah di rumahnya dan makan bersama, mendengar tentang pengajaran-pengajaran Yesus, Zakius akhirnya mengalami perubahan hidup. Yang tadinya dia adalah orang yang serakah, yang mengumpulkan harta mungkin dengan cara yang tidak halal, menarik pajak atau sebagai pemungut cukai, menariknya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditarik. Artinya banyak mengambil hak orang lain, milik orang lain, sewenang-wenang sebagai seorang pejabat. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus di dalam hidupnya, dia berkata, setengah dari milikku akan aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 4 kali lipat akan aku kembalikan kepada orang-orang yang pernah aku rampas hartanya. Yang terjadi adalah perubahan pribadi Zakius. Bukan situasi kondisi. Situasi kondisinya dia baik memang. Tapi yang sangat luar biasa, yang akhirnya Tuhan Yesus berkata keselamatan terjadi pada keluarga Zakius karena Zakius mengalami perubahan hidup.
Itu ciri orang yang mengalami Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, akan selalu menganggap Tuhan itu paling penting dari segala-galanya. Tuhan itu yang diandalkan di dalam hidup orang-orang yang mengalami Tuhan. Sebuah contoh, saat-saat ini ada banyak pengusaha-pengusaha yang akhirnya terjun di dalam pelayanan. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari finansial, tapi justru para pengusaha itu rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan finansialnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Kenapa? Karena telah merasakan bahwasannya uang itu bukan segala-galanya, keberhasilan itu bukan segala-galanya, kekayaan itu bukan segala-galanya. Bahkan apa yang didapat disadari bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Sehingga mengambil kesimpulan tanpa Tuhan, mereka sadar mereka tidak bisa menikmati atau berbuat apa-apa. Akhirnya waktu-waktu yang ada dipakai untuk tidak hanya melibatkan diri dalam pelayanan, tetapi terjun dengan semaksimal mungkin untuk bisa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan atau mengalami Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan itu akan tertarik dengan perkara-perkara rohani. Akan tertarik dengan perkara-perkara rohani. Suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti saya dulu sebelum terjun dalam pelayanan, saya suka sekali menghafal lagu-lagu dunia, baik berupa pop atau dangdut. Tapi setelah saya lebih dalam lagi dalam hidup ini, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saya sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya lagu duniawi. Bahkan mungkin kalau saya ditodong saat ini untuk menyanyikan lagu duniawi begitu, sama sekali satu pun tidak ada yang hafal. Padahal dulu satu album gitu bisa hafal. Misalkan lagunya Ebit G.A.D dan lain sebagainya. Karena hari-hari saya, mulut saya mengeluarkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Suka lagu-lagu rohani. Orang yang mengalami Tuhan akan tertarik dengan perkara-perkara rohani. Suka berdoa, suka membaca Alkitab, suka mendengar khotbah-khotbah, daripada berita-berita yang sekuler, yang umum, yang mungkin kurang begitu bermanfaat. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, berita-berita justru lebih membuat takut dari akibat musibah yang terjadi dari pandemi COVID-19 itu. Yang keempat, ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan, akan ada rasa takut
kepada Tuhan. Takut kalau dalam hidupnya, baik pikiran, perkataan, atau perbuatannya itu mengecewakan Tuhan. Sehingga selalu berupaya di dalam hidupnya bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang selalu memiliki kerinduan upaya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, itu berarti orang-orang itu telah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Saya akan berikan beberapa tips, yaitu supaya bisa mengalami Tuhan itu kita harus mencari jawaban. Apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Kita harus memperhatikan dan bertanya serta mencari jawaban. Apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Kembali kepada contoh yang tadi saya sampaikan tentang Zakius. Ketika Zakius melihat ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dengan tubuhnya yang pendek yang tentunya tidak memungkinkan untuk mudah melihat Yesus, dia berupaya untuk memanjat pohon ara. Bayangkan dengan tubuh yang pendek dan sebagai seorang pejabat tinggi memanjat pohon ara. Tentunya itu bukan hal yang atau pandangan yang baik. Tentunya itu menjadi pergunjingan banyak orang. Tetapi Zakius lakukan itu. Demi apa? Demi untuk mengetahui siapa Yesus itu. Untuk mengetahui tentang pribadi Yesus itu. Dan mungkin Yesus tahu pada saat itu tentang apa yang dilakukan oleh Zakius di dalam hatinya, kerinduannya untuk mengenal Yesus. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Hai Zakius, turunlah, karena aku mau singgah ke rumahmu dan makan bersama-sama dengan kamu." Bapak, Ibu, Saudara, Zakius mendapatkan satu respon yang luar biasa dari Yesus dibandingkan dengan orang banyak yang berbondong-bondong. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka hanya sekedar ingin menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan, ingin menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi Zakius dengan sukacita menerima Yesus, singgah di rumahnya, menjamu dengan makanan, menyenangkan, melayani Yesus. Dan ketika mendengar pengajaran Yesus, menyaksikan pribadi Yesus, Zakius mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Akhirnya Zakius mengalami suatu perubahan tujuan hidup. Yang tadinya suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara, berubah menjadi ingin membagi-bagikan hartanya untuk orang-orang miskin, mengembalikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang hartanya pernah dirampasnya. Terjadi suatu pertobatan yang luar biasa di dalam diri Zakius. Terjadi suatu
pengetahuan yang luar biasa tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mengalami Tuhan? Harus proaktif cari Tuhan. Merasa haus dan lapar akan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini ungkapan dari pemazmur. Bagaimana kerinduannya untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Digambarkan seperti rusa yang haus akan sungai yang berair. Rusa tidak mau hari-harinya jauh dari yang namanya air. Demikian juga dalam kehidupan kita seharusnya merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mengalami Tuhan dianggap sesuatu yang lebih penting dari segala-galanya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar kita menuntut Tuhan menolong kita. Tidak menuntut Tuhan menyatakan mujizatnya, mengubah kondisi kita. Tetapi biarlah kita lebih dari itu, yaitu kita merindukan pribadi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan yang sebagai sumber dari pengharapan kita, sumber dari kehidupan kita, sumber dari keselamatan kita, itu kita anggap lebih dari segala-galanya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam kita menjalani kehidupan yang ada waktu dan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berupaya mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.